Aku bakal risih juga sih kalau ngalamin hal yang sama kayak mbaknya. Hai guys, aku nemu cerita menarik nih di Quora tentang kehidupan yang kayaknya relate sama orang-orang yang kerja kantoran. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apa hal paling berani yang pernah Anda lakukan dan tidak ketahuan? Ini dari Kak Luciana Uha ya. Saat saya bekerja di sebuah bank di Jakarta, ada seorang satpam baru yang mengganggu saya. Awalnya dia berkenalan dengan saya, kemudian hari-hari setelahnya dia membantu saya untuk memarkirkan motor saya. Semakin hari tindakannya semakin aneh, sering menelpon ke nomor ekstensi saya dan memanggil nama saya. Ketika saya berjalan untuk makan siang, dia memanggil-manggil nama saya meskipun sedang ada nasabah. Hal ini tentu membuat saya malu. Setelah beberapa minggu berjalan, saya merasa semakin terancam karena kadang dia merayu saya setelah mengetahui saya masih single dan hidup sendirian di Jakarta. Karena takut, saya sering bareng teman kerja saya yang laki-laki untuk ke parkiran motor. Teman kerja saya pernah menegur dia baik-baik untuk tidak menggoda saya, namun kelakuannya tidak berubah. Insting saya mengatakan pasti dia memiliki maksud tersembunyi. Suatu siang ketika teman-teman saya makan siang di luar, saya ke toilet. Toilet saya ini terletak di lantai 2 dan menghadap parkiran sepeda motor. Alangkah kagetnya ketika saya melihat ke parkiran motor, satpam tersebut memegang-megang sepeda motor saya seolah menginginkan sesuatu dan tersenyum sendiri. Hingga pada suatu hari ketika saya harus lembur sendirian, seorang kepala satpam menyapa saya kemudian mengajak ngobrol. Saya gunakan kesempatan untuk bertanya soal satpam yang aneh itu. Benar saja, ternyata satpam-satpam lain tidak suka dengan satpam itu karena perangainya yang mudah tersinggung dan sombong. Dia juga memiliki masalah keluarga. Di situ saya kaget, kok ternyata satpam ini punya keluarga, tapi suka godain saya. Akhirnya saya ceritakan kejadian-kejadian aneh yang saya alami. Kepala satpam kaget dan berjanji kepada saya untuk melaporkan ke kantor pusat tanpa memberitahukan saya sebagai pelapor, karena dia mengkhawatirkan hal yang sama dengan yang saya pikirkan. Lusanya, satpam tersebut sudah tidak ada di kantor saya. Ketika saya tanya kepada kepala satpam, dia mengatakan satpam itu ditarik ke kantor pusat untuk dibina. Kejadian itu membuat saya belajar untuk berani menolong diri saya sendiri. Entah apa kejadian selanjutnya jika saya tidak pernah menceritakan soal satpam aneh itu kepada kepala satpam. Mungkin satpam aneh itu akan melakukan hal yang lebih berbahaya. Sebenarnya cerita mbaknya itu cuma sampai di sini aja guys. Tapi ternyata thread mbaknya ini rame. Dan ada salah satu komentar netizen yang sepertinya kurang sesuai sama apa yang dimaksud mbaknya. Dan akhirnya mbaknya klarifikasi lagi di threadnya. Ini aku bacain kutipan komentar netizennya ya guys. Menanggapi komentar user bla 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 inilah ya. Anda didekati lawan jenis, Anda tidak tertarik, merasa terganggu oleh pendekatan dia, Anda boleh terus menolak atau tidak mengacuhkan. Tapi jangan lupa dia itu juga manusia. Jangan kelewat merendahkan, menganggap dia sampah atau pasti kriminal hanya karena Anda tidak tertarik dengan dirinya. Kalau karma berbalik ke Anda, diperlakukan kayak sampah dalam hubungan cinta Anda, atau jadi korban kriminal, malah repot kan? Terus mbaknya jawab gini, jadi kaget bacanya, saya merasa disumpahin atas tindakan perlindungan diri saya. Perlu saya pertegas, saya tidak berniat merendahkan satpam tersebut sama sekali. Mungkin saya kurang jelas berceritanya ya. Satpam tersebut perangainya sudah kelewat buruk dan diperhatikan oleh rekan-rekan sesama satpamnya. Pak Kepala Satpam tidak bisa menindak karena tidak ada laporan langsung dari karyawan. Di sini saya bisa dikatakan sebagai korban. Saya juga sempat diskusi dengan rekan HRD terkait ini. Karena satpam tersebut outsource, HRD hanya bisa komplain ke vendor dan vendor bisa saja dengan mudah memutus kontrak karena tindakan satpam tersebut membuat karyawan takut, di luar norma dan tidak beretika. Apalagi dia ditempatkan di kantor pusat, di mana ia seharusnya bisa menjaga sikap di depan nasabah prioritas. Namun sebelum HRD komplain ke vendor, kepala satpam memilih untuk melaporkan ke perusahaannya. Akhirnya dia ditarik perusahaan untuk dibina. Sepertinya Anda hanya fokus pada tindakan dia kepada motor saya, tidak memperhatikan aspek kelakuan dia terhadap saya, mengganggu, mengkontak ekstensi saya berkali-kali, memanggil dengan tidak sopan atau catcalling, bahkan ketika saya bersama karyawan lain memanggil dengan keras ketika ada nasabah. Mohon diperhatikan juga bahwa tugas security
adalah membuat nyaman dan aman keadaan, bukan mengganggu. Saya kira sampai di sini sudah jelas kenapa saya berhak melaporkan. Jika Anda memiliki saudara perempuan atau pacar Anda diperlakukan serupa, apakah Anda hanya akan melaporkannya pada HRD jika Anda juga berkesempatan untuk cerita pada Kepala Satpam? Saya pun tidak bermaksud mengadu, karena Kepala Satpam sudah memiliki standar sendiri sebelum melaporkannya ke perusahaan dia. Laporan rekan Satpam, laporan saya. Terima kasih dan mohon maaf, saya tidak ada tendensi untuk menghina profesi tertentu. Dari cerita mbaknya barusan, aku setuju 100% sama mbaknya. Kenapa? Karena ini bukan masalah merendahkan profesi orang lain atau merendahkan orang karena dia tidak menarik di mata perempuan ya. Kalau yang merasa terganggu cuma mbaknya, bolehlah kita mikir, mbaknya jahat banget nih merendahkan seseorang karena pekerjaannya. Tapi apa yang dialami mbaknya ini ternyata dinotis sama orang lain, sama satpam lain, yang berarti yang salah ya memang satpamnya. Sikapnya aneh, suka catcalling, telepon ekstensi mbaknya terus-menerus. Kebayang sih itu annoying banget guys. Padahal dia itu udah berkeluarga. Aneh kan? Ya menurutku wajar banget mbaknya melaporkan kejadian-kejadian gak enak yang selama ini dia alami. Untung juga mbaknya lapor, karena kalau dibiarin aja mungkin satpam tersebut bakal ngelakuin hal-hal yang lebih ekstrim. Misalkan diikutin ke kosnya, diculik, atau bahkan sampai diperkosa. Oh my god. Karena menurutku si satpamnya ini tuh udah ngefans sama mbaknya gitu loh. Udah jadi kayak secret admirer atau pengagum rahasia mbaknya. Dan ini kalau udah sangat-sangat terobsesi bakal bahaya banget buat mbaknya, bahkan buat orang lain juga. Gimana guys menurut kalian? Kalian setuju nggak sama yang dilakuin mbaknya? Yuk ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.